kamu di sini. Pas banget. Gue lagi pengen ngobrolin sesuatu yang penting banget. Kiranya semua sehat ya. Sebelum kamu lanjut scroll, dengerin dulu ini. Bisa jadi game changer buat hidupmu. Banyak orang menghabiskan hari-harinya dengan bekerja keras, mengejar gaji, lembur hingga larut malam, bahkan mengorbankan waktu istirahat hanya demi menambah pundi-pundi uang. Namun, kenyataannya terasa ironis. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, tidak sedikit yang tetap hidup pas-pasan, selalu merasa kekurangan, atau bahkan terperangkap dalam jerat utang. Bukan karena mereka tidak mampu menghasilkan uang, melainkan karena kurang memahami cara mengelola, menjaga, dan mengembangkan uang yang telah mereka peroleh. Memahami uang jauh lebih krusial daripada sekadar mengejarnya. Jika hanya pandai mencari uang tanpa tahu bagaimana menggunakannya dengan bijak, maka uang itu akan terus datang dan pergi tanpa jejak. Namun, ketika seseorang menguasai prinsip-prinsip keuangan seperti penganggaran, investasi, hingga pembentukan aset, maka uang bisa diarahkan untuk bekerja bagi dirinya. Disinilah terletak perbedaan mendasar antara seseorang yang sekadar kaya untuk sementara waktu dan seseorang yang benar-benar mencapai kebebasan finansial. 1. Tanpa kemampuan mengelola, uang cepat lenyap. Banyak orang menyalahkan rendahnya penghasilan sebagai akar masalah keuangan mereka. Padahal, seringkali akar persoalannya bukan pada jumlah uang yang didapat, melainkan pada ketidakmampuan untuk mengaturnya. Bahkan, penghasilan besar bisa lenyap dalam sekejap jika tidak dikelola dengan disiplin. Itulah mengapa ada orang bergaji tinggi yang tetap stres soal keuangan, sementara yang bergaji standar justru mampu menabung dan hidup tenang. Dengan memahami literasi keuangan, kita belajar membagi pendapatan secara proporsional untuk kebutuhan pokok, tabungan, dana darurat, hingga investasi. Tanpa sistem pengelolaan yang baik, rasa kurang akan selalu menghantui. Tak peduli seberapa besar penghasilan yang masuk. 2. Kerja keras menghasilkan uang, tapi kecerdasan membuat uang bekerja untuk kita. Selama kita hanya mengandalkan waktu dan tenaga untuk menghasilkan uang, kita akan terus terjebak dalam siklus, kerja, gajian, habis. Namun ketika kita mempelajari cara kerja uang, kita bisa menciptakan sumber pendapatan yang tidak bergantung pada kehadiran fisik, seperti investasi produktif, properti, atau bisnis otomatis. Inilah yang disebut pendapatan pasif, di mana uang bekerja bahkan saat kita sedang beristirahat. Dengan pendekatan ini, hidup tak lagi hanya soal bertahan dari gaji ke gaji. Waktu dan energi bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih bermakna, keluarga, kesehatan, hobi, atau pengembangan diri. Tanpa pemahaman finansial, kita akan terus menjadi tawanan sistem, terjebak dalam rutinitas tanpa kebebasan. Tujuan belajar mengelola uang bukan hanya agar kaya, tapi agar bebas. Bebas dari kekhawatiran di akhir bulan, bebas dari tekanan utang, dan bebas memilih jalan hidup tanpa terus-terusan bergantung pada gaji. Kebebasan finansial adalah kondisi di mana uang bukan lagi sumber stres, melainkan alat yang mendukung kehidupan yang diinginkan. Orang yang hanya fokus mengejar uang, tetapi tidak belajar mengelolanya, akan selamanya bergantung pada pekerjaan. Sebaliknya, mereka yang memahami cara membangun sistem keuangan dapat menciptakan arus pemasukan yang terus mengalir, bahkan ketika mereka berhenti bekerja. Inilah esensi sejati dari kebebasan finansial. 4. Pemahaman keuangan membentuk keputusan yang lebih bijak. Tanpa wawasan finansial, seseorang mudah terpancing gaya hidup konsumtif. Setiap kali ada uang lebih, langsung dihabiskan untuk hal-hal impulsif yang tidak bernilai jangka panjang. Padahal, keputusan keuangan sekecil apapun hari ini akan berdampak besar di masa depan. Dengan literasi keuangan yang baik, kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengenali mana pengeluaran yang produktif dan mana yang hanya membuang-buang uang. Uang tidak lagi sekadar alat belanja, melainkan investasi dalam masa depan yang lebih stabil dan aman. 5. Uang mencerminkan pola pikir kita.
Cara seseorang mengelola uang seringkali mencerminkan cara ia menjalani hidup secara keseluruhan. Orang yang ceroboh dalam mengelola keuangan biasanya juga cenderung gegabah dalam mengambil keputusan hidup. Sebaliknya, mereka yang disiplin dengan uang umumnya juga lebih teratur, berpikir jangka panjang, dan memiliki visi yang jelas. Belajar tentang uang bukan hanya soal angka atau laporan keuangan. Ini soal membangun pola pikir yang sehat. Dengan mindset yang tepat, uang tidak lagi menjadi tujuan hidup, melainkan sarana untuk mencapai ketenangan, kemandirian, dan makna hidup yang lebih dalam. Mencari uang memang penting, tetapi memahami cara mengelolanya jauh lebih menentukan. Tanpa ilmu keuangan, sebanyak apapun uang yang kita dapatkan, ia akan terus menguap dan rasa tidak cukup tak akan pernah hilang. Namun, dengan pemahaman yang benar, uang bisa tumbuh, berkembang, dan bahkan bekerja untuk kita, membuka jalan menuju kehidupan yang tidak hanya bertahan, tapi juga dinikmati dengan penuh kebebasan. Jadi, jangan hanya puas dengan kerja keras. Tambahkan dengan kerja cerdas. Pelajari cara mengatur, menabung, dan mengembangkan uang. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa bijak kita menggunakannya yang menentukan kualitas hidup kita. Semangat, kuat, sabar, dan ora et labora. God bless you all. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you next time.